Shen Nian Shen Nian. Sudah lama kau berusaha buat keluarga Shen senang. Namun kau tak pernah sekalipun merasakan kenyang. Dan kamu bahkan menderita penyakit perut. Paman kecil. Nian Nian. Terima kasih kalian berdua atas sponsor Anda untuk panti asuhan kami. 10 tahun yang lalu. Bukan apa-apa. Anak ini Bernama Shen Nian. Jujur saja dia cukup menyedihkan. Anak ini biasanya di panti asuhan kami. Sangat tertutup. Dia tidak pernah berinteraksi dengan orang asing. Saya punya permintaan, jika Anda tidak keberatan. bicara. Setidaknya bisakah kalian menyelesaikan kebaikan ini? Dokter bilang anak ini kurang kasih sayang keluarga. Bisakah Anda bawa dia kembali bersamamu sementara waktu? Pulanglah bersamaku. Baiklah. Orang tuamu ada di sini untuk menjemputmu. Apa kau yakin ingin kembali bersama mereka? Pergilah. Jika kau disakiti, ingatlah untuk kembali padaku. Gadis kecil, bagaimana kau bisa sampai dalam keadaan seperti ini? Mereka bilang akan baik padamu, tapi nyatanya, bagaimana mereka bisa menyakitimu seperti ini? Seseorang, bawa keluarga Shen padaku. Tidak, paman kecil, aku ingin pulang. Baiklah, aku akan membawamu pulang. Di kehidupan lalu demi menyenangkan keluarga Shen, aku mengecewakan orang yang sungguh mencintaiku. Bagiku keluarga itu hanya paman kecil. Sedangkan untuk keluarga Shen, semua yang mereka lakukan padaku, seumur hidupku aku tak akan lupa itu. Tuan Bei, ini kontraknya. Anda perlu melihatnya. Villa keluarga Bei. Paman kecil. Kau sudah bangun. Kau boleh pergi. Minumlah sup ayam untuk menghangatkan dirimu. Terima kasih paman kecil. Pakaian yang kau kenakan diganti oleh Bibi Sang, pengasuh yang selalu menjagamu. Dia juga merapikan kamarmu untukmu. Ini persis seperti dulu. Sejak sekarang rumahmu adalah keluarga Bei. Keluarga Shen boleh menolakmu, tapi aku tidak. Paman kecil, kamu sangat baik padaku. Kau adalah orangku, orang Bei Xinian. Selama kau tetap bersama keluarga Beiku, apapun yang kau inginkan, katakan saja. Benar. Itu. Setelah meninggalkan keluarga Shen, apa rencanamu? 1 minggu lagi ujian perguruan tinggi. Aku mau manfaatkan waktu buat belajar ujian dan merencanakan kembali hidupku. Aku dengar. Setelah keluarga Shen memaksamu putus sekolah, kau sudah tidak sekolah selama lebih dari setahun. Ujian perguruan tinggi tinggal hitungan hari. Bagaimana kalau begini? Aku akan mencarikan beberapa profesor untukmu, untuk mengajarimu. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Setelah aku kembali ke keluarga Shen, aku terus-menerus dipengaruhi oleh mereka dan tidak bisa belajar dengan benar. Tapi aku punya keyakinan, aku pasti dapat nilai bagus kali ini. Itu bagus. Jangan terlalu membebani dirimu, meskipun nilaimu tidak bagus. Bei Xinian akan selalu mendukungmu. Ya, di kehidupan sebelumnya, aku dipengaruhi oleh keluarga Shen dan gagal dalam ujian masuk kuliah, menghancurkan hidupku sendiri. Dalam hidup, aku tak akan ulangi kesalahan lama. Aku ingin mengendalikan hidupku sendiri. Ambillah. Tidak perlu terburu-buru, aku akan mengantarmu. Ya. Nian Nian, lihat siapa yang datang menemuimu. Nian Nian. Wan Wan Su Jian, Nian Nian. Wan Wan dan Xiu Jian adalah sahabat terbaikku. Sayangnya aku kembali ke keluarga Shen dulu. Wan Wan. Aku dilarang keras bergaul dengan teman lama. Sejak saat itu, aku tidak pernah melihat mereka lagi. Tak kusangka, setelah terlahir kembali, kita akan benar-benar bertemu lagi. Cepat kemari, Nian Nian. Wan Wan Su Jian.
Senang bertemu lagi. Su Jian. Di kehidupan ini, jangan pernah berpisah lagi. Mari kita menjadi sahabat terbaik seumur hidup. Nian, tentang Anda yang meninggalkan keluarga Shen. Paman Bi memberitahu kami, apakah mereka membulimu lagi? Benar, ceritakan pada kami. Kami akan membantumu membalasnya. Tidak perlu. Sekarang aku dan keluarga Shen. Itu tidak lagi relevan. Tak mau menjilat lagi. Hidupku pilihanku. Apapun yang Anda lakukan, kami akan mendukung Anda. Kami sahabat terbaik. Kami selalu di sisimu. Kita sahabat seumur hidup. Oh ya, ini yang aku siapkan untuk kalian. Buku prediksi ujian masuk perguruan tinggi. Kalian harus membawanya pulang dan menghafalnya. Mengerti? Buku prediksi ujian masuk perguruan tinggi. Nian, Anda mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Benar sekali. Kuliah ubah hidup. Ingin kendalikan hidup. Capai hasil terbaik. Dalam ujian masuk perguruan tinggi. Apakah kalian masih ingat, Pak, yang guru wali kelas kita? Katakan kepada kita. Tentu saja aku ingat. Aku ingat. Belajar giat adalah jalan menuju sukses. Kami takkan pulang sebelum nama ada di daftar emas. Kami takkan pulang sebelum nama ada di daftar emas. Kami takkan pulang sebelum nama ada di daftar emas. Ujian masuk PTN tahun 2023 segera dimulai. Sekolah menengah atas Jianda. Silakan masuk dengan tertib. Ujian masuk perguruan tinggi kami datang. Ujian masuk perguruan tinggi kami datang. Ujian masuk perguruan tinggi. Grup B. Paman kecil, aku sudah dapat rapor. Bagaimana hasil ujianmu? Aku mendapat nilai. Sudahlah. Aku berubah pikiran. Kau akan tahu di pesta perayaan beberapa hari lagi. Baiklah, aku tidak bicara denganmu lagi. Mobilnya sudah sampai. Masih harus ke pertemuan dengan teman kelas. Selamat tinggal. Nian berhenti di situ. Lepaskan. Tuan muda kedua Shen. Apa kau mencariku untuk sesuatu? Nian, apa yang kau pura-purakan? Kau pukul Wander tapi berpura-pura polos. Dan sekarang di depan kakak sulung, kau mengadu tentangku. Bukankah kau hanya mencoba mendapatkan simpati semua orang? Kamu benar-benar jahat. Aku mengadu. Aku licik. Ya kakak. Meski ingin tarik perhatian semua orang, kamu seharusnya tidak memicu perselisihan antara kakak sulung dan kakak kedua. Apakah kamu tahu bahwa kakak kedua karena kamu hari ini ditampar oleh kakak sulung? Aku mengerti sekarang. Jadi kau mendengarkan perkataan Shen Wan-er. Sengaja datang buat masalah padak. Bicara. Bagaimana kau berencana mendisiplinku hari ini? Apakah akan kurungan untukku? Atau tamparan lagi? Nian, kamu sendiri yang melakukan kesalahan. Jangan libatkan Wan-er dalam hal ini. Wan-er tidak sepertimu. Begitu licik dan manipulatif. Kakak kedua dan aku lakukan ini demi kebaikanmu. Kamu seharusnya tidak tahu berterima kasih. Diam. Aku bicara dengan Shen Huili. Apa hubungannya denganmu? Nian, kamu memukul Wan-er di depanku lagi. Minta maaf pada Wan-er sekarang juga. Tuan B, ada yang tidak beres. Nona Nian sedang diintimidasi. Halo. Apel. Shen Huili pergi membuat masalah untuk Nian. Rapat ditunda. Aku harus segera pergi ke SMA afiliasi Jianda. Lalu bagaimana dengan beberapa penandatanganan internasional? Batalkan semuanya. Kamu. Apa? Tuan muda kedua Shen ingin memukul lagi. Baiklah. Ayo. Pukul. Pukul. Bagaimanapun keluarga Shen Bu menyerangku. Sudah menjadi kebiasaan. Entah menamparku. Atau mengurungku. Membuatku berlutut. Atau tidak membiarkanku makan. Kamu. Karena kau akan memukul juga. Mengapa repot-repot mencari alasan? Nian, untuk apa kamu berpura-pura tidak bersalah? Tuan muda kedua Shen tidak akan memukulku. Aku akan pergi dulu. Apel. Berpura-pura tidak bersalah itu tidak ada gunanya. Tak guna kamu mulai pura-pura sakit sekarang dan bertingkah menyedihkan. Baiklah Nian, aku beritahu kamu. Bersamaku, semua kepura-puraanmu tak berguna. Karena kamu selalu menjadi sama sekali tidak berperasaan dan kejam. Mengintimidasi Wan-er, mencuri uang dari rumah untuk mendapatkan simpati semua orang. Kamu benar-benar kejam. Aku beritahu kamu. Bahkan jika kamu mati, aku bahkan tidak akan melirikmu.
Xin Huili. Terima kasih atas kebodohan dan kekejamanmu. Membuatku merasa terhadap keluarga Shen. Bahkan tidak ada sedikit pun perasaan yang tersisa. Aku memberitahumu. Aku jijik kembali ke keluarga Shen. Dan aku lebih jijik lagi dengan simpatimu. Jika kau datang mencari masalah lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Lepaskan. Shen Nian, kamu benar-benar tidak disiplin. Hari ini aku akan bertindak atas nama ibu dan ayah, dan memberimu pelajaran yang baik. Berhenti. Kau berani menyentuh orangku. Apa kau bosan hidup? Paman kecil. Nian. Keluarga Shen berutang pada Nian. Aku akan menyelesaikan urusan denganmu perlahan. Kakak. Siapa pria itu? Kamu membiarkannya begitu saja, membawa pergi anak nakal itu. Pernahkah aku memberitahumu? Shen Nian adalah adik kita. Aku melarangmu memanggilnya bocah terus-menerus. Kakak. Dia jelas-jelas. Diam. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan menyesal cepat atau lambat. Aku tidak akan menyesal sama sekali. Bahkan jika wanita itu mati, aku tidak akan pernah menyesalinya. Ruang gawat darurat. Di mana anggota keluarga Shen Nian? Anggota keluarga Shen Nian. Aku. Suster, aku kakak Shen Nian. Bagaimana keadaan Shen Nian sekarang? Pasien memiliki masalah perut yang parah. Untungnya konstitusinya bagus. Kalau tidak itu akan berbahaya. Bagaimana bisa kamu menjadi seorang kakak? Pasien berada di masa remajanya. Kamu malah membiarkannya kelaparan. Tanda tangan di sini. Bahkan tidak cukup makan. Tanda tangani. Baik, Tunggu sebentar. Pasien mengatakan kerabatnya. Hanyalah paman kecilnya Bei Xinian. Siapa di antara kalian yang Bei Xinian? Aku. Tanda tangan di sini. Bagaimana kondisi pasien? Dokter sudah merawatnya. Tidak ada masalah besar. Dia bisa dipulangkan untuk observasi. Silakan ikut saya. Baiklah. Shen Nian tak mengakui aku kakaknya. Lagi. Mungkinkah aku benar-benar membuat kesalahan? Hati-hati. Paman kecil ini sudah sangat larut. Untuk menjagaku, kau pasti belum makan malam kan? Paman kecil tidak lapar. Kakak sulung kau belum sarapan kan? Ini adalah Minggir. telur yang aku masak sendiri. Kakak pasti terlalu sibuk. Makanya dia tidak punya waktu untukku. Aku juga ingin seperti kakak di masa depan. Menangani hal-hal secara mandiri. Nian. Dokter bilang kamu kurang gizi. Kamu butuh istirahat. Pulanglah bersama kakak. Kakak. Kakak siapa kamu? Aku sudah di keluarga San selama 3 tahun penuh. Dan sekarang aku jadi seperti ini. Bukankah ini semua perbuatanmu? Kamu berakting dan berharap aku terus menyenangkanmu. Kamu mengurungku tiap kali tak senang. Membuatku berlutut sebagai hukuman. Tidak aku. Atau apakah hal-hal ini? Tuan Muda Sen sudah bosan. Apakah kamu mencoba trik baru sekarang? Penampilan munafikmu saat ini benar-benar membuatku jijik. Nian. Aku benar-benar tidak. Lepaskan. Ini adalah biaya hidup 3 tahun yang diberikan keluarga Senmu kepada Nian. 200 yuan setiap bulan.
Total 7.200. Sekarang semua aku kembalikan padamu, Nian dan keluarga Shenmu. Sudah impas. Ayo pergi. Nian jangan pergi dulu. Jika kau menyentuhnya lagi dengan tangan kotormu, kau tidak akan menginginkan tangan ini lagi. Nian. Benarkah kamu tak mengakui aku sebagai kakakmu? Nian. Kakak membelikanmu kue. Aku tahu. Kamu alergi kacang. Jadi di kue ini sama sekali tidak ada kacang. Jangan khawatir. Penderitaanmu di keluarga Sheng bertahun-tahun. Kakak akan menebus semuanya. Kue es krim. Tuan Muda Shen memikirkan ini dengan serius? Sayang sekali. Rasa ini adalah favorit Shen Wan Er. Dan sekarang, karena sakit perutku, berdiri di dalam rumah sakit. Apa menurutmu aku masih bisa memakannya? Nian. Maafkan aku. Ambil permintaan maaf munafikmu, dan pergi. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Tidak pernah ingin melihatmu lagi. Nian. Keluar. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Rp200 sebulan. 3 tahun 7.200 yuan. Bagaimana ini mungkin? Nian, jangan khawatir. Aku akan menyelidiki tuntas penderitaan MU. Di keluarga Shen, selama bertahun-tahun, semua diselidiki dengan jelas. Paman kecil. Aku dengar. Kamu punya beberapa rapat penandatanganan penting hari ini. Apakah karena aku? Kamu tertunda lagi. Itu tidak penting. Paman kecil. Aku benar-benar hanya punya kamu. Paman kecil akan membawamu pulang. The film was translated and narrated by M Media. Aula perjamuan kota Jian. Kali ini Warner kita mencetak 690 poin. Bahkan lebih tinggi dari skor ujian tiruan ketiganya. Lebih dari 20 poin. Itu benar-benar luar biasa. Ibu dan ayah kalian bisa tenang. Kali ini aku tampil sangat baik. Aku pasti peraih nilai tertinggi di kota ini. Membawa kejayaan bagi keluarga Shen kita. Bagus. Nanti beritahu ayah apa yang kamu inginkan. Dan ayah akan membelikan semuanya untukmu. Di mana Shen Nian? Dia masih tidak mau kembali. Dia bahkan tidak mau menjawab panggilanku. Tapi setelah aku menghadiri pesta perayaan Wan Er, aku akan jemput dan bawa dia kembali. Jika dia tidak mau kembali ya sudah. Itu selamatkan kami dari malu keluarga Shen. Kita punya putri yang sangat hebat seperti Warner. Itu sudah cukup bagi ibu. Ibu, ayah, kakak. Aku kira Shen Nian sudah kembali. Tapi itu benar. Dengan nilainya, dia tidak berhak menghadiri perjamuan semacam ini. Oh iya, Nian juga mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Aku ingin tahu bagaimana nilainya. Paman kecil kita sudah sampai. Ada di sini. Shen Nian, kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Paman kecil silakan masuk dan duduk dulu. Aku akan menyusulmu nanti. Apa kamu tidak membutuhkanku? The film was translated Aku bisa mengurusnya and sendiri. narrated by Lanjutkan. M Media. Kalau begitu aku akan menunggumu di dalam. Nian,
Kami tahu kamu diperlakukan tak adil di rumah dan menderita keluhan. Ibu dan ayah juga setuju kamu kembali. Awalnya aku berencana menjemputmu. Begitukah? Lalu, mengapa aku belum melihat orang-orang tuan muda Shen? Aku, Itu karena kamu memilih untuk menghadiri terlebih dahulu pesta perayaan Shen Wan Er dan baru kemudian menjemputku, benarkah? tidak. Sebenarnya aku. Di matamu, Shen Wan Er selalu yang utama. Dan aku selalu di belakangnya. Mengapa harus begitu? Kenapa kamu pikir aku akan memaafkanmu, Shen Huaijin? Nian dengarkan penjelasanku. Tidak. Shen Nian, kau banyak bicara, tapi bukankah kau tetap kembali merangkak? Nona Song, aku rasa kamu salah paham. Aku datang hari ini untuk menghadiri pesta perayaan sekolah. Kau juga ikut ujian masuk perguruan tinggi, Nyonya Nona Shen Nian. Tidak hanya ikut ujian masuk perguruan tinggi, tapi juga dengan Nona Wanner. Berada di sekolah yang sama. Kalau begitu aku, lalu mengapa aku tidak pernah di sekolah? Melihatnya, menjawab Nyonya. Anda selalu hanya menghadiri rapat orang tua guru Nona Wanner dan tidak pernah rapat Nona Shen Nian. Hadiri rapat orang tua guru harus bicara di panggung. Prestasi akademik Wanner bagus. Tidak sepertimu, yang hanya membuatku malu. Apa yang ibumu katakan itu benar. Shen Nian, jangan salahkan kami karena selalu pilih kasih dan memperlakukanmu tidak adil. Kamu harus memikirkannya. Mengapa kami seperti ini? Ambil contoh prestasi akademik. Wan Er menerima pendidikan terbaik sejak usia muda. Dan prestasi akademiknya selalu sangat baik. Tapi bagaimana denganmu? Masuk perguruan tinggi junior saja sudah bagus. Ibumu dan aku. Keduanya adalah tokoh terkemuka dengan status. Bagaimana kami bisa punya muka untuk menghadiri rapat orang tua guru kamu? Apa kamu yakin nilai Shen Wan Ir akan lebih baik dariku? Nian, aku tahu kamu tidak suka Wan Er, tapi mengenai prestasi akademik Wan Er, kamu seharusnya tidak bersaing di bidang ini. Shen Nian, mencari kepuasan sesaat adalah tanda kelemahan. Selamat datang guru siswa dan orang tua untuk menghadiri jamuan perayaan sekolah kami. Perjamuan perayaan akan segera dimulai. Shen Nian, lihatlah baik-baik. Jurang pemisah antara kau dan Wanner. Dan betapa besarnya itu. Ayo pergi. Nian, aku tahu kamu punya rasa kesal dan tak mau mengakui kekalahan di depan orang tua. Tapi kamu sungguh tidak seharusnya mengatakan kata sombong merasa lebih baik dari Wan Er. Ibu dan ayah akan semakin marah. Tuan Muda Shen, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Shen Nian, Guru, mengapa kamu baru saja tiba? Kamu adalah tokoh utama jamuan perayaan hari ini. tokoh utama. Tentu saja, kamu mendapat nilai sempurna 720 poin. Belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang baru saja pergi, apakah itu orang tua dan keluargamu? Aku akan memberitahu mereka kabar baik ini. Sekarang juga. Guru, mereka bukan keluargaku. Keluargaku ada di sana. Baiklah. Ngomong-ngomong, selama jamuan perayaan nanti, kamu harus naik ke panggung dan berbicara. Jangan lupa berterima kasih kepada keluargamu. Aku mengerti, terima kasih guru. Ayo pergi. Selamat datang semuanya di jamuan perayaan kelulusan tahun ini. Skala jamuan perayaan ini Kepala sekolah. jauh melebihi yang sebelumnya. Itu karena sekolah kami dalam ujian masuk universitas ini muncul pencapaian tanpa preseden dalam sejarah, memecahkan rekor nilai ujian masuk Yunchen dan bahkan Jiangsu meraih nilai tertinggi ujian masuk Jiangsu. Dan pencipta ujian masuk perguruan tinggi ini pemecah rekor. The film was Dia adalah Nona Shen, translated Putri and Tuan Shen. narrated by M Media. Terima kasih Tuan Sheng telah membina bakat yang luar biasa untuk kami. Wan Er, kamu benar-benar peraih nilai tertinggi. Wan Er benar-benar peraih nilai tertinggi. Tentu saja, Wanner. Bukankah kepala sekolah bilang, peraih nilai tertinggi adalah putri keluarga Shen kita? Selamat Wan Er. Terima kasih ibu dan ayah. Terima kasih kakak. Semua ini berkat pengajaran kalian. Tuan Nyonya Tuan Muda. Keluarga Shen kita punya lebih dari satu nona muda. Ada juga Nona Shen Nian. Dia juga ikut ujian masuk perguruan tinggi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Seseorang seperti Shen Nian, murid dari daerah kumuh, kurang dalam belajar dan keterampilan. Peraih nilai tertinggi. Bagaimana mungkin itu dia? Xiaoyu, aku tahu kamu dekat dengan Shen Nian. Tapi, ujian masuk adalah seleksi perguruan tinggi. Shen Nian tidak pernah belajar keras sejak kecil. Dan bakatnya
tidak sebaik Wan Er. Oleh karena itu, dia tidak mungkin juara ujian masuk perguruan tinggi. Selanjutnya kami mengundang keluarga peraih nilai tertinggi untuk naik dan berbagi kehormatan ini bersama. Ayo pergi bersama. Wan Er, ayah bangga atas kejayaanmu. Kakak sulung, ayo kita naik bersama. Nian, jangan terlalu membebani dirimu. Tidak peduli berapapun nilai yang kamu dapatkan, Paman akan mendukungmu. Jangan khawatir Paman kecil. Kali ini, aku pasti akan memberimu kejutan. Halo Kepala Sekolah, halo Tuan Shen, keluarga Shen Anda benar-benar telah membawa sekolah kami kehormatan besar atas nama sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda. Kepala sekolah, apa yang Anda katakan? Memperhatikan studi seorang anak. Bukankah itu yang setiap orang tua harus lakukan? Putri kita sudah jadi anak keluarga lain sejak kecil. Dalam studinya, dia tidak pernah membuat kami khawatir. Putri kita kali ini berprestasi sangat baik. Sepertinya kali ini peraih nilai tertinggi di bidang sastra. Pasti putri kita. Dia bukan hanya peraih nilai tertinggi seni liberal Jiangsu kami. Dia juga peraih nilai tertinggi seni liberal nasional. Dan juga kebanggaan Jiangsu kami. Dulu ketiga kakak laki-lakimu hanya dapat nilai tertinggi di satu pelajaran. Putri kita sungguh membawa kehormatan bagi kita. Keluarga Shen kita telah mendapatkan satu lagi murid terbaik. Wan Er, kamu benar-benar tidak mengecewakan ayah mengenai harapan besar yang dia berikan padamu. Sebenarnya mendapatkan nilai ini tidak sulit bagiku. Para pemimpin yang terhormat, orang tua, dan rekan-rekan siswa. Halo semuanya. Hari ini, putri kesayangan saya meraih nilai ujian masuk perguruan tinggi 690 poin dan merupakan peraih nilai tertinggi seni liberal nasional. Aku akan kepada sekolah menengah atas Jiangsu mendonasikan satu perpustakaan lagi mengenai namanya. Akan dinamai sesuai nama putri kesayangan saya, Wan Er. Tuan Shen, tunggu sebentar. Anda bilang putri Anda mendapat 690 poin. Namanya Shen Wan Er. Ya. Apakah ada masalah? Tidak, itu tidak benar. Direktur Shen, tolong periksa transkripnya untuk saya. Apa? Shen Nian. Tidak mungkin. Hasil ujian ini bagaimana bisa begitu bagus? Direktur Shen, ada apa ini? Kepala sekolah, ini Shen Niang dan Shen Wan Er. Keduanya bermarga Shen. Kontak orang tua yang ditinggalkan saat itu juga sama. Ini menyalinnya dengan salah. Benar. Aku ingat sekarang. Shen Wan Er, 690 poin. Kedua di seluruh sekolah. Shen Nian, 720. Bukan hanya yang pertama di seluruh sekolah, tetapi juga nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional. Gadis kecil itu ternyata mendapatkan peringkat teratas untukku. Mari kita sambut siswa Shen Nian naik panggung berbicara. Semuanya mari bertepuk tangan. Berhenti. Shen Nian. Nona Song, apakah ada yang kamu butuhkan? Shen Nian. Nilai-nilaimu biasanya sangat buruk. Bagaimana bisa kau mendapatkan nilai 720 poin? Hasil sebaik itu, katakan padaku. Apakah kau menyontek atau menjiplak? Menyontek. Nona Song, aku mendapat 720 poin. Pertama di seluruh negeri. Katakan padaku, karya siapa yang bisa aku salin? Nilai-nilaimu biasanya cuma cukup sekolah kejuruan murid buruk. Bagaimana bisa hanya dalam 1 minggu nilaimu tiba-tiba melonjak? Baiklah, kamu ingin tahu. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Suatu kali aku pulang dengan nilai sempurna di lembar ujianku. Kamu takut pada Shen Wan Er, nilainya akan turun. Dan sedih, jadi kamu dengan kejam merobek lembar ujianku. Kamu memberitahuku, jangan terlalu bangga dan rendah hati. Sangat memalukan. Ibu lihat, aku mendapat nilai sempurna. Ibu, baiklah. Apa yang membuatmu begitu bangga? Tidakkah kau lihat Wan Er gagal ujian? Dan dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Ambil lembar ujianmu, pergi, dan kembali ke kamarmu. Pergi. Ya. Jangan sedih lagi, jangan menangis. Meskipun kau tidak berhasil dalam ujian, ibu akan tetap mencintaimu. Kamu memberitahuku, The film was jangan terlalu bangga dan translated rendah and hati. narrated by M Media. Oleh karena itu, aku memenuhi keinginanmu. Dan sejak saat itu, aku menyembunyikan nilai asliku. Bagaimana mungkin?
Baiklah, baiklah. Shen Nian, bagaimanapun juga adalah putri kandung kita. Bagaimanapun juga, dia sekarang juara nilai ujian masuk perguruan tinggi, juga mewarisi dari keluarga Shen kita. Gen unggul. Ini bukan aib bagi keluarga Shen kita. Ya, ibu dan ayah. Meskipun Nian marah pada kami, ikatan keluarga tidak bisa diubah. Dia sekarang juara ujian masuk perguruan tinggi. Dia juga akan memberikan pidato berterima kasih kepada keluarganya. Kita harus bersatu dan berbagi kehormatan ini dengannya. Kau benar, putri durhaka ini, untuk bisa menjadi peraih nilai tertinggi. Itu karena kami mendidiknya dengan baik. Nanti saat aku berbicara, aku akan membicarakan anak ini dengan benar. Betapa nakalnya dia, dan berapa banyak usaha yang kami curahkan untuk membesarkannya. Pencapaian yang kuraih hari ini, orang yang paling ingin kucapkan terima kasih adalah keluargaku. Tanpa cinta dan dukungan mereka, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Oleh karena itu, mulai hari ini, aku akan bekerja lebih keras lagi untuk menjadi kebanggaan keluargaku. Selanjutnya mari kita sambut keluarga Shen Nian. Silakan, Paman Shen Nian. Bi Sinian, Tuan Bei ke atas panggung untuk berbicara. Gadis kecil, pantas kamu sembunyikan dariku begitu lama. Kamu menyembunyikan kejutan sebesar ini untukku. Bukankah sudah kubilang, aku akan membuat paman kecil, membuat semua orang tua yang hadir iri. Benar. Ayo, cepat katakan beberapa patah kata. Semuanya. Lupakan saja. Sebenarnya aku tidak peduli berapapun nilai yang Nian dapatkan. Aku hanya ingin dia sehat dan bahagia sepanjang hidupnya. Pesta perayaan sudah selesai. Ayo pergi. Hentikan. Shen Nian, kami adalah orang tua kandungmu. Kamu juara ujian masuk perguruan tinggi. Bukankah orang pertama yang harus kamu syukuri adalah kami? Bagaimana bisa kamu begitu akrab dengan orang asing, saling menarik dan mendorong seperti itu? Tuan Shen, kau mengingatkanku, aku hampir lupa. Hari ini, aku punya satu hal lagi yang harus dilakukan. Hari ini di depan semua orang, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku pernah menjadi Putri Shen Qiang dan Song Chonling, putri kandung. Aku hilang pada usia 3 tahun, dan ditemukan pada usia 15 tahun. Setelah 13 tahun tidak ada. Aku tidak bisa lagi berintegrasi ke dalam keluarga ini. Sekarang, mereka punya putri angkat yang baik dan pengertian. Tapi kemunculanku sudah membuat mereka sangat tidak bahagia. Oleh karena itu aku telah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Mulai sekarang aku dan keluarga Shenmu. Penghentian arti yang sempurna. Nian, aku tahu kamu membenci kami, tapi semua keluhanmu kami sudah tahu. Semuanya sudah dibicarakan. Mengapa kamu harus sejauh ini? Shen Huaijin, ini keputusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kita terikat oleh darah, sebuah keluarga. Apakah kamu yakin kamu ingin menghabiskan hidup dengan pria ini? Dia bukan kerabat maupun kenalanmu. Bisakah dia benar-benar dan tulus memperlakukanmu dengan baik? Shen Huaijin sudah cukup. Dari semua orang keluarga Shenmu, paling tak pantas bicara soal pamanku. Shen Nian, kamu akan putus dengan kami demi orang asing. Kamu benar-benar terlalu bodoh. Presiden Shen, meskipun kamu adalah ayah kandung Nian, tahu kapan dia copot gigi pertama? Apakah kamu tahu kapan dia mulai sekolah? Apakah kamu tahu berapa banyak penghargaan yang dia terima? Atau berapa kali dia sakit? Meskipun Nian dan aku bukan saudara-saudara, aku bisa menjamin bahwa aku akan selalu baik padanya seumur hidupku. Kamu pikir kamu siapa? Cukup. Siapapun yang Shen Nian pilih adalah haknya. Kami tidak punya hak untuk ikut campur. Paman kecil, ayo pergi. Baiklah. Wan kakak kedua terlambat. Aku dengar tahun ini ada lulusan terbaik universitas.
pasti Wan Er kita kan. Warner, Ada apa dengan Wan Er? Mungkinkah dia tidak peringkat pertama? Wan Er mendapat nilai 690 poin, dan dia bukan peraih nilai tertinggi. Lalu siapa peraih nilai tertinggi? Shen Nian. 720. Shen Nian. Sejak kapan nilainya jadi sebagus itu? Jadi kami selalu hanya peduli pada Wan Er, dan sepenuhnya mengabaikan prestasi akademik Shen Nian. Kami bahkan tidak tahu keluhan apa yang dia derita. Tidak heran, dia sangat membenci kami. tidak mungkin. Meskipun kebenciannya sangat besar, dia tidak akan begitu mudah meninggalkan. Keuntungan keluarga Shen kita, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Apapun yang terjadi, sekarang semua orang tahu bahwa Shen Nian ingin memutuskan hubungan dengan kami. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tunggu aku. Ayah. Jadi prasangka benar-benar bisa menghancurkan seseorang. Paman kecil, kita tidak pulang. Apa yang kita lakukan di sini? Gadis bodoh. Ini adalah rumah kita. Selamat datang di rumah Nona. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah kejutan yang aku siapkan untukmu. Nona, Anda hanya tahu bahwa usaha bisnis Presiden B. Anda bahkan tak tahu kekayaan Ketua B. Sudah mencapai ratusan miliar, dan asetnya tersebar di seluruh dunia. Villa ini adalah salah satu asetnya. Seorang miliarder. Kau, Aku berjanji untuk menghasilkan banyak uang, The film was untuk memberikan Nian translated kehidupan yang and baik. narrated Selama by M bertahun-tahun, Media. semua aset besar dan kecil digabungkan. Hampir cukup bagi Nian untuk memiliki. Kamu tak perlu khawatir soal makan dan pakaian. paman kecil. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Awalnya, aku ingin menjadikannya kejutanmu setelah ujian masuk perguruan tinggi. Siapa sangka, kamu akan menjadi sarjana terbaik dan memberiku kejutan juga. Kalau begitu aku mengerti. Inilah yang kita sebut hubungan telepati. Selamat Nianku. Atas masuknya, kamu ke dunia dewasa. Terima kasih paman kecil. Silakan masuk. Direktur rumah sakit. The film was Silakan translated duduk, Huili. and narrated by M Media. Direktur, Anda mencari saya. Huili, kinerja kerjamu sangat baik akhir-akhir ini. Beberapa kasus medis yang sulit. Semua teratasi berkat kepemimpinanmu. Kau juga berpartisipasi dalam penelitian medis dan mencapai hasil yang bersejarah. Saya sudah meminta instruksi dari atasan saya untuk menganugerahimu medali kehormatan tertinggi di bidang medis. Itu adalah yang sampai sekarang belum pernah ada yang menerimanya. Kehormatan tertinggi. Benar sekali. Kau memang orang yang kuperhatikan. Rumah sakit kita bangga karenamu. Dekan Anda terlalu memuji saya. Sebenarnya selama bertahun-tahun, setiap saya hadapi masalah medis yang rumit, masalah medis, saya berkonsultasi dengan salah satu guru saya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan mencapai pencapaian setinggi ini. Maksudmu, kamu dibimbing ahli di balik layar. Apakah Anda tahu siapa orang ini? Sejujurnya, guru saya dan saya selalu berkomunikasi melalui telepon. Kami belum pernah bertemu langsung. 3 tahun lalu saya ajak guru saya bertemu. Tapi dia berkata, identitasnya tidak boleh terungkap. Sekali terungkap, ada kemungkinan bahwa itu akan membahayakan keluarganya. Guru Anda dengan pencapaian setinggi itu dalam keterampilan medis, jika identitasnya terungkap, dia pasti akan menerima kekaguman dan rasa hormat dari banyak orang. Namun demi keluarganya, dia lebih memilih melepaskan berbagai kehormatan ini. Pengabdian semacam ini sungguh langka. Keterampilan medis guru saya luar biasa, dan dia menghargai hubungan serta kesetiaan menjadi keluarganya. Sungguh sebuah berkah. Namun Huili, penghargaan yang Anda terima ini adalah momen yang sangat penting dalam hidup Anda. Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang guru Anda lagi. Mungkin dia akan setuju. Segera saya kirim pesan ke guru untuk mengundangnya bertemu. Guru, berkat 3 tahun Anda mengajar dan membimbing dengan teliti, saya sekarang telah menerima penghargaan kehormatan medis tertinggi. Saya ingin bertemu Anda secara langsung untuk berterima kasih secara langsung. Ada apa?
Mengapa ekspresimu begitu bertentangan? 3 tahun lalu, aku menerima seorang murid. Bakatnya dalam kedokteran sangat tinggi. Selama bertahun-tahun, kami selalu menjaga komunikasi. Jika dia menghadapi kesulitan apapun, dia segera datang minta nasihat padaku. Dia sekarang telah menerima penghargaan kehormatan tertinggi dalam kedokteran. Dia ingin bertemu denganku. Kenapa kamu tidak ingin melihatnya? Bukan begitu. Dia adalah salah satu dari sedikit dukungan emosional yang kumiliki. Selama 3 tahun, aku kembali ke keluarga Shen. Tapi, identitasku terlalu istimewa. Aku takut setelah terungkap, itu bisa membahayakan orang di sekitarku. Itu benar. Siapa sangka? Dokter Dewa misterius peraih medali emas di kompetisi medis internasional waktu itu. Ternyata hanyalah seorang gadis SMA biasa. Dan dia juga hacker top. Hacker internasional yang ditakuti dan diburu. Paman kecil, kau tahu identitasku. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Sisanya, serahkan padaku. Jadi maksudmu, aku harus pergi menemui murid ini? Silakan. Aku sangat senang bahwa ada satu orang lagi yang mencintaimu. Aku setuju untuk bertemu denganmu. Besok pukul 3 sore, di Cafe Skiller Jiangsu. Kami akan berada di sana apapun yang terjadi. Guru saya setuju untuk bertemu saya. Dan, kami bahkan bertemu di tempat yang sama. Cafe Skiller. Guru saya sudah tiba di kafe. Saya di meja pertama di teras. Mengenakan kemeja putih dan rompi abu-abu. Di atas meja ada 2 buku medis. Baiklah, aku akan segera ke sana. Guru adalah orang yang paling saya hormati. Saya harus memberikan guru kesan yang baik. Meja 3 di dekat jendela. Kemeja putih. Buku-buku kedokteran. Muridku ternyata dia. Aku telah membayangkan 100 kemungkinan untuk identitas muridku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa murid yang telah aku ajarkan dengan tekun adalah kakak kedua yang mengharapkan kematianku. Kakak kedua, aku sepertinya tersesat. Bisakah kau mengambil foto sekitarmu The film was untukku? translated and narrated by M Media. Guru Anda di mana sekarang? Atau haruskah saya datang menjemput Anda? Benar-benar dia. Shen Nian, kenapa kamu di sini? Kenapa? Apakah kafe ini milik Tuan Muda kedua Shen? Hanya kau yang boleh datang. Situasimu, kakak sudah menceritakannya kepadaku. Aku tahu kamu telah menderita beberapa keluhan di keluarga Shen, tapi itu bukan alasan bagimu untuk menjadi begitu agresif, bukan? Dan itu juga bukan alasan bagimu untuk menyakiti kakak, bukan? Kakak selalu memikirkan KSIJATNANMU, tapi kamu tidak menjenguknya sehari pun. Sudah kubilang sebelumnya, keluarga Shen dan aku sudah memutuskan hubungan. Bahkan jika seseorang dari keluarga Shenmu meninggal, itu tidak ada hubungannya denganku. Baiklah Shen Nian, kamu mengatakan ini. Mulai sekarang, kamu dan keluarga Shenku tidak akan memiliki hubungan apapun. Saya Shen Huili, sempurna, tak ingin terlibat denganmu sama sekali. Sama sekali. Tidak bisa lebih baik lagi. Bajingan tak tahu terima kasih ini. Sia-sia menunda pertemuan saya dengan guru. Guru, kenapa Anda belum tiba? Guru. Shen Nian, saya akan menelepon guru saya. Kenapa ponselmu berbunyi mendesis? Ya, aku juga ingin tahu kenapa. Kenapa murid yang aku ajarkan dengan cermat justru seseorang yang selalu mengharapkan kematianku Tuan Muda kedua Shen? Tidak, ini tidak mungkin. Shin Huili, selama 3 tahun, saat aku dengan cermat mengajarimu dan membagikan pengalamanku, kau membenciku karena dianggap picik dan tidak pantas. Saat aku menarikmu keluar dari titik terendah karirmu, kau selangkah demi selangkah mendorongku ke dalam jurang. Saat aku ajarkanmu cara menyelamatkan nyawa, kau menyuruhku mati. Kau ingat? Ini tidak mungkin. Kamu pasti berbohong padaku. Shin Huili, mulai sekarang, kau dan aku guru dan murid. Seperti cangkir ini. Ikatan dan kebenaran kita terputus. Kelas selesai. Murid, kelas hari ini sudah selesai. Kelas selesai. Kelas selesai. Kelas selesai. Tidak, dia sama sekali tidak mungkin. Guru saya. Benar. Ponsel saya. Jika saya menemukan ponsel saya akan tahu apakah Shen Nian benar-benar guru saya.
Di mana ponsel saya? Kenapa ponsel saya hilang? Dr. Sen, apakah Anda mencari sesuatu? Sesuatu yang penting. Barang-barang di tempat sampah. Sudah semua dikumpulkan. Dikumpulkan di mana? Kemana kamu membuang sampah? Di mana kamu membuangnya? Ke tempat sampah besar, di bawah. Tempat sampah besar di bawah. Dr. Shen biasanya berbicara dengan suara yang lembut dan halus. Apa hal penting yang dia hilangkan sampai cemas begini? Mungkinkah Shen Nian benar-benar guru? Jika apa yang dia katakan itu benar, maka ponsel ini pasti berisi riwayat obrolan saya dengan guru. Dari 3 tahun terakhir. Murid, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Bagaimana? Guru, hari ini saya melakukan operasi yang sangat merepotkan. Saya banyak belajar. Muridku sangat pintar. Guru, kondisi pasien ini dan rencana beda. Saya mengirimkan semuanya kepada Anda. Silakan lihat. Bagaimana dengan rencana ini? Muridku yang bodoh. Rencana bedahmu mengabaikan sebuah masalah yang sangat fatal. Dengarkan aku menjelaskan. The film was Aku masih merasa translated bahwa and agak aneh narrated bagimu by memanggilku M guru. Media. Kita hanya kenalan daring yang bertemu secara kebetulan. Lagi pula aku baru 18 tahun. Bagaimana kalau kau berhenti memanggilku guru? Tidak mungkin. Kemampuan tidak ada hubungannya dengan usia. Karena Anda mengajari saya keterampilan medis, maka saya harus hormat memanggil Anda guru. Bagaimanapun guru saya ini, saya sudah mengakui Anda. Baiklah, maka mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjadi guru dan murid. Murid, Guru, apa perintah Anda? Salah, semua salah. Jadi guru yang selalu saya hormati dan kagumi, ternyata adalah yang saya benci. Adik kandung saya. paman kecil. Hari ini akhir pekan. Aku pergi bersama 2 kakakku untuk pergi tamasya. Ini pertama kalinya aku pergi keluar bersama keluarga. Sejak aku kembali ke keluarga Shen, aku sangat menantikannya. Mengapa saya tidak ingat? Pergi tamasya dengan Shen Nian. Bersenang-senanglah hari ini. Semua sudah di sini. Semua sudah dikemas. Ayo pergi. Kakak kedua, tunggu sebentar. Shen Nian, mengapa kamu di sini? Kau meninggalkan sesuatu. Aku menyiapkan untuk semua orang. Obat nyamuk disinfektan. Dan kotak pertolongan pertama juga. Baiklah, barang-barang ini. Para pelayan sudah menyiapkannya. Ada yang lain. Aku... Kakak kedua. Keluarga kita akan pergi tamasya. Aku akan duduk di mana? Kamu juga lihat bahwa mobil sudah penuh. Kamu tunggu di rumah. Kami akan kembali. Kakak kedua. Jadi saya tidak hanya memarahi dan mengusir Shen Nian, tetapi saya juga melakukan hal-hal kejam seperti itu padanya. Nian, hari ini, kamu pergi jalan-jalan dengan keluarga. Apakah menyenangkan? Yaitu menyenangkan. Ini adalah hari paling bahagia yang pernah kumiliki. Siang hari, keluarga kami pergi piknik. Malamnya kami berkumpul untuk barbeque. Kakak kedua bahkan memberiku tusuk saat pertama, persis seperti saat kita masih kecil. Dia juga berkata bahwa kemanapun aku ingin pergi di masa depan, dia akan membawaku bersamanya. Benar, paman kecil. Izinkan aku memperkenalkanmu kepada kakak keduaku. Nama kakak keduaku adalah Xin Huili. Dia adalah orang yang lembut dan rendah hati. Dia juga seorang dokter penyelamat dan penyembuh. Hanya dengan tangannya, dia bisa menarik kembali dari gerbang neraka. Dia baik kepada semua orang, bahkan lebih baik kepadaku. Dr. Sen, seorang gadis bernama Shen Nian mencari Anda, kakak. Shen Nian, Di luar hujan, jadi saya membawanya ke sini. Dr. Sen, dia adik Anda kan? dia adalah putri pengasuh keluarga kami, bukan adik saya. Juga, orang-orang yang tidak relevan seperti itu. Jangan bawa mereka ke rumah sakit. Baiklah. Paman kecil, apa kau melihatnya? Penghargaan ahli bedah terbaik di Jianghai. Milik kakak keduaku. Lihat. Kakak keduaku tidak hanya memiliki banyak piala, tetapi dia juga berpartisipasi dalam forum akademik, tampil di televisi lagi. Oh ya? Kau harus menonton berita hari ini. Episode ke-12. Pada menit ke-27. Wawancara kakak keduaku ada di sana.
Kau benar-benar harus menontonnya. Kau tidak boleh tidak menontonnya. Oh iya benar. Biar kutunjukkan padamu. Ini kakak keduaku. Bersama para ahli bedah. Top dunia dalam foto grup. Sekarang kau tahu betapa hebatnya. Kakak keduaku kan? Shen Nian, siapa yang menyuruhmu masuk ke ruang belajar saya? Kakak kedua. Aku hanya ingin melihat penghargaanmu dan memamerkannya kepada teman-temanku. Keluar. Mulai sekarang ruang belajar saya. Kamu tidak diizinkan masuk. Tunggu sebentar. Apa yang sudah kamu sentuh milik saya? Aku Juga, saya seorang yang sangat menjaga kebersihan. Orang sepertimu, yang kotor, jangan sentuh barang-barang saya. Saya merasa itu kotor. maafkan aku kakak kedua. Aku tidak akan menyentuh barang-barangmu sembarangan lagi. Sekarang keluar. The film was translated and narrated by M Media. Ini semua salah saya. Ini sepenuhnya salah saya. Maafkan saya Nian Nian. Saya kehilangan adik saya. Kakak tahu dia salah. Kakak sulung. Kamu sudah keluar dari rumah sakit. Sepertinya, kau sudah melihat isi di ponselmu. Kakak sulung, saya baru tahu bahwa guru yang selalu saya hormati adalah Nian Nian. Dia bersama saya, tinggal begitu lama. Dan saya bahkan tidak tahu, bakatnya dalam kedokteran sangat tinggi. Dia seharusnya sudah lama berdiri sendiri. Tapi sekarang, saya sudah merusak segalanya. Dulu, saat Nian Nian pertama kali datang ke keluarga ini, dia berputar-putar di sekitar kita setiap hari. Mengikuti kita kemana-mana, menunjukkan perhatian dan kepedulian. Memanggil kakak, namun kita sangat tidak menyukainya. Dan sekarang, Kakak kedua. Dalam catatan medis, aku melihat sebuah entry, sebuah kasus yang sangat menarik. Apa kau mau melihatnya bersama? dengan ibu, bisakah kamu memahaminya? Kakak kedua, kau sudah bekerja keras. Makanlah buah. Ini sangat kotor. Kakak kedua, lihat aku mendapat nilai sempurna. Lihat-lihat. Saya sudah sangat lelah bekerja di masa depan untuk hal-hal sepele seperti ini. Bisakah kamu tidak terlalu mengganggu saya? Kakak kedua adalah seorang germafob. Dia tidak suka buah yang sudah dipotong. Aku harus mengingat ini di masa depan. Kakak kedua aku akan bekerja keras untuk menjadi adik yang kau sukai. Aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Kakak kedua, aku ingat sebelum aku tersesat. Kau memberitahuku. Kau takkan biarkan aku menangis. Kakak kedua kau melanggar janjimu. Tapi aku akan memaafkan. Kakak kedua 99 kali. Jika kakak kedua mengabaikanku lagi, aku akan sepenuhnya mengabaikanmu. Nian Nian, ini salah kakak. Kakak menyakitimu. Kakak sulung, isi di bawah ini. Saya tidak berani membaca lagi. Apa yang kita alami sekarang hanyalah Nian Nian. 1/10.000 dari rasa sakitnya. Ini adalah hukuman kita. Kita harus menerimanya. Paman kecil, tebak apa yang kutemukan di gudang keluarga? Sebuah jepit rambut. Lihat, ini yang kumiliki saat aku kecil. Sebelum aku tersesat. Hadiah ulang tahun dari kakak kedua. Kupikir aku sudah kehilangannya. Aku tidak pernah menyangka akan menemukannya hari ini. Kali ini aku harus menyimpannya baik-baik. Aku tidak akan pernah kehilangannya lagi. Ulang tahun Nian Nian. Gudan. Selamat ulang tahun untukmu. 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 Ayo ayo. Mengucapkan selamat untuk putri kecil kami Wan Er. Selamat ulang tahun ke-18. Terima kasih kakak kedua. Aku tahu itu. Kakak kedua memperlakukanku yang terbaik. Ngomong-ngomong ibu dan ayah, bukankah hari ini juga ulang tahun kakak? Hari ini juga. Ulang tahun itu hanya sebuah upacara. Tidak masalah. Apakah kita merayakannya atau tidak? Tapi kakak kedua, bukankah kau berjanji padaku bahwa setiap ulang tahun kau akan... Kapan saya mengatakan itu? Berhentilah mengarang cerita-cerita palsu ini untuk berpura-pura teraniaya. Ini hanya ulang tahun. Kita merayakannya setiap tahun. Kamu tidak akan melewatkan yang ini. Mengapa kamu harus bersaing dengan Wan Er untuk segalanya? Baiklah kakak kedua, jangan salahkan kakak lagi. Bagaimanapun kitalah
Yang melupakan ulang tahun kakak, tapi kueku bisa diberikan kepada kakak. The film was translated and narrated by M Media. Warner. Hai Warner. Kakak, meskipun kamu tidak suka kue yang kuberikan padamu, aku bisa membelikannya lagi untukmu. Kau tidak perlu mendorongku kan? Aku tidak mendorongnya. Itu jelas perbuatannya sendiri. Shen Nian, ulang tahun yang sempurna. Kamu merusaknya seperti ini. Apakah kamu puas sekarang? Kakak kedua, aku tidak mendorongnya. Mengapa kau memukulku? Beraninya kamu membantah. Baiklah, karena kamu tidak mengerti aturan keluarga Shen. Pergi ke gudang sekarang untuk merenungkan kesalahanmu. Renungkan baik-baik. Kakak sulung kakak ketiga. Ibu dan ayah. Cepat pergi. Kakak sulung. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Nian memberi saya kesempatan. Itu saya. Sayalah yang mengubahnya menjadi seperti dia sekarang. Itu adalah kita. Itu adalah kita langkah demi langkah. Yang mendorong Nian ke dalam jurang. Saya akan meminta maaf padanya. Saya ingin menebus semua yang lalu. Kerugian yang saya sebabkan padanya. Aku harus membuat Nian memaafkanku. Tali yang putus sulit diperbaiki. Cermin yang pecah sulit dipulihkan. Begitu hati retak. Ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya diperbaiki. Si udik ini. Kenapa dia juga menghadiri perjamuan? Manajer Shen Huaishou. Aku dengar dia juga masuk industri hiburan. Backingannya secara khusus membawanya ke perjamuan ini. Untuk merekomendasikannya kepada berbagai tokoh besar di industri hiburan. Sungguh membuang-buang sumber daya. Bisakah dia menyanyi atau berakting? Jangan meremehkannya. Aku dengar musiknya. Disukai oleh seorang tokoh besar papan atas. Bahkan, ingin mengajaknya ke tim mereka. Disukai oleh seorang petinggi. Apa dia bahkan tahu cara membaca not balok? Semuanya. Selamat datang semuanya di adegan gala amal. Gala ini untuk penggalangan dana bagi pasien depresi. Untuk ini, kami secara khusus mengundang seorang tamu untuk tampil bagi semuanya. Shen Nian. Selera penyelenggara benar-benar sangat buruk. Sampai membiarkan Shen Nian tampil, mencari perhatian. Perjamuan semacam ini tidak perlu dihadiri. Wan Er, ayo pergi. Melodi ini. Kakak ketiga. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Ayo pulang. Shen Nian, kenapa kamu bisa memainkan lagu ini? Pasien menderita perundungan siber parah, dan batinnya sangat terstimulasi. Dia sudah depresi berat. Jika hanya mengandalkan obat-obatan, aku khawatir itu tidak mungkin. Hal terpenting adalah pasien mengatasinya sendiri. Baik dokter, aku mengerti, terima kasih. Halo, saya mendengarnya karena Shen Huaishou, seorang gadis terbunuh. Bukan hanya itu, seorang artis dengan catatan buruk seperti itu. Aku juga dengar dia. Kenapa dia belum dilarang tampil? Mengirim pesan pribadi ke penggemar. Kehidupan pribadi yang kacau. Orang jelek bikin masalah. Orang seperti ini harus ditangkap. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang akan menyukai idola seperti itu. Kalau menurutku, aku rasa mereka harus mati saja. Lebih baik mati saja. Sangat jelek. Orang jelek bikin masalah. Aku tidak membunuh siapapun. Bukan aku. Cepat lihat, itu Shen Huaishou. Ayo cepat pergi memotretnya. Pergi. Berhenti mereka. Pergi. The film was Apakah hanya translated jika aku and mati? narrated by M Media. Kalian akan melepaskanku. Kakak ketiga. Kau akhirnya mau keluar. Baru saja aku mendengar sebuah musik. Siapa yang memainkannya? Tentu saja aku memainkannya. Karya ini kubuat khusus untuk kakak ketiga. Apakah kakak ketiga menyukainya? Wan Er. Terima kasih. Shen Nian, kenapa kamu bisa memainkan lagu ini? Tuan muda ketiga Shen, bagaimana menurutmu? Kakak ketiga, potongan musik ini sebenarnya. Bicara.
Apakah kamu mencuri partitur musik 1R? Shen Nian, kamu menggunakan metode ini untuk menipu kakak sulung dan kakak kedua bukan? Sekarang kamu diam-diam mempelajari lagu 1R hanya untuk menarik perhatianku. Kalau begitu kamu salah perhitungan. Apa kau tidak pernah meragukan Shen 1R? Lagu ini milik 1R, secara khusus digubah untukku. Bagaimana mungkin aku meragukannya? Shen Nian meniru kamu, dan sekarang dia berbohong mengatakan bahwa dia menggubah lagu ini. Kenapa tidak tampil dan mainkan itu untuk semua orang? Beritahu semua orang, siapa penggubah sebenarnya dari lagu ini? Kakak ketiga, potongan ini memiliki makna luar biasa. Aku tidak ingin memainkannya lagi, dan aku juga tidak ingin mengungkit masa lalumu yang menyakitkan. 1R, aku tahu kamu bermaksud baik padaku. Tapi sekarang, aku sudah berdamai dengan masa lalu. Aku terutama tidak ingin melihat karyamu direbut oleh mereka yang berniat buruk. Naiklah ke panggung dan mainkan tenang saja. Kakak ketiga akan melindungimu. Tapi aku, Shen 1R, karena Shen Huaishou telah memintanya. Kenapa tak naik panggung dan mainkan lagu? Kau sangat mengelak. Mungkinkah kau takut? Mainkan sebuah lagu, mainkan sebuah lagu. Mainkan sebuah lagu, mainkan sebuah lagu. Mainkan sebuah lagu, mainkan sebuah lagu. Aku akan bermain kalau begitu. Siapa takut siapa? Kakak ketiga, aku belum memainkan potongan ini untuk waktu yang lama. Jika aku tidak bermain sebaik sebelumnya, apakah kau akan tidak senang? Jangan khawatir 1R, kakak ketiga tidak akan pernah membenci MU. Baguslah kalau begitu. Wan R, kenapa sekarang suara permainanmu benar-benar berbeda dari dulu? Kakak ketiga, apa maksudmu dengan itu? Biar ku beritahu alasannya. Karena lagu ini bukan dia yang mengarangnya sejak awal. Partitur asli yang sebenarnya ada di sini. Lagu ini digubah oleh Shen Nian. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kakak ketiga, tolong dengarkan penjelasanku. Aku hanya khawatir dengan kondisimu, dan aku takut penyakitmu akan memburuk. Aku tidak bermaksud. Kakak ketiga. Shen Huaishou, apakah kau pernah benar-benar memahami Shen Nian? Ini ponsel yang dia pakai di rumah kita. Aku menyarankanmu untuk melihat isinya, agar kau tidak menyesalinya nanti. Ponselnya, ya, pasti ada alasan di ponsel itu. Aku ingin melihat apakah Shen Nian benar-benar berbohong. Kakak ketiga, tolong dengarkan penjelasanku. Kakak ketiga, jangan pergi. Kakak ketiga. Hai kakak ketiga. Kakak ketiga, bukankah kau di acara amal? Kenapa kau terburu-buru datang? Kakak sulung, di mana ponsel Shen Nian? Aku ingin melihat ponselnya sekarang. Huaishou, apa yang kamu cari? Benar-benar dia, komposer lagu ini. Benar-benar Shen Nian. Apa sebenarnya yang terjadi? Kakak sulung, aku salah. Komposer lagu itu adalah Shen Nian. Dia juga yang menyemangatiku saat itu. Aku salah. Aku salah segalanya. Kita sudah tahu. Tidak. Kau tidak tahu. Yang terus menghiburku saat itu, yang memberiku harapan untuk hidup, adalah Shen Nian. Dia yang selalu menyemangatiku, mendukungku, dan membuatku tak lagi ingin mengakhiri hidup. Dia memberiku keberanian untuk kembali ke puncakku. Tapi apa yang kulakukan? Aku menyakitinya lagi dan lagi demi 1R. Aku benar-benar orang yang mengerikan. Dan bukankah kita sama? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menebusnya? Begitu prasangka terbentuk, sulit untuk dihilangkan. Lagi pula, Nian pasti membenci kita sekarang. Tidak, dia tidak akan. Aku memperlakukannya dengan sangat buruk saat itu. Namun dia bersedia membantuku dan menyemangatiku. Sekarang kita tahu kita salah. Bagaimana mungkin dia tidak memaafkan kita? Tepat sekali. Selama aku tahu kesalahan yang telah kulakukan pada Nian, aku bisa menebus setiap kesalahan itu. Nian pasti akan memaafkanku. Paman kecil, kau tidak kenal kakak ketigaku kan? Kakak ketigaku selebriti papan atas. Dia juga idolaku. Di mana-mana di setiap jalan dan gang, kau bisa melihat poster kakak ketigaku. Aku bahkan membeli tiket untuk setiap konsernya. Kakak ketiga sungguh terlalu tampan di atas panggung. Tiket konser tidak murah.
Uang dari keluarga Shen cukup buatmu. Tentu saja mereka akan memberikannya. Dan kakak ketigaku setiap kali. Dia memberiku banyak uang. Paman, kau tidak perlu khawatir tentangku. Nian. Aku minta maaf. Itu yang diselamatkan kakak laki-laki. Mari kita lihat konten lain di ponsel. Ini yang kita berutang pada Nian. Mulai hari ini, aku akan menabung uang pertama. Aku yakin tidak akan lama lagi. Aku akan menabung cukup uang untuk pergi ke konser kakak ketiga. Sarapan. Makan 1 roti. Makan siang. 2 roti kukus. Makan malam. Makan. Lupakan saja, aku tidak akan makan. Tidak apa-apa sedikit lapar di malam hari. Kan? Makan 2 kali sehari. Habis sekolah aku langsung ke kerjaan lesku. Dihitung seperti ini. Mari kita hitung. Dalam 2 bulan lagi, aku akan menabung cukup uang untuk pergi ke konser kakak ketiga. Kenali idola baru Shen Huaisu? Hai, ku dengar tentang Shen Huaisu ini. Dia terekspos skandal. Kehidupan pribadinya berantakan. Dia ikut andil dalam kematian gadis itu. Kurasa, dia akan segera keluar dari industri ini. Jangan pergi. Kakak ketigaku tidak seperti yang kau katakan. Dia jelas sangat jujur dan baik hati. Kenapa kau bilang begitu tentang dia? Minta maaf padanya. Apa kau gila? Kakak ketiga jelas adalah orang terbaik di dunia. Untuk memastikan jadwal syuting, dia hanya tidur 3 atau 4 jam sehari. Untuk menjaga bentuk tubuh dan meningkatkan diri, dia cuma makan makanan kebugaran tiap hari. Kenapa dia dikutuk seperti ini? Apa yang harus kulakukan untuk membantu kakak ketiga? Satpam. Seseorang dari perusahaanmu sedang online menerbitkan pernyataan palsu. Aku hanya ingin menemuinya dan memintanya menjelaskan dengan jelas untuk membersihkan nama kakak ketigaku. Baiklah. Perusahaan kami punya peraturan. Personel tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Pergi sana. Gadis kecil, di luar hujan sangat deras. Kau tidak seharusnya menunggu lagi. Kau tidak akan bisa menunggu mereka. Cepat pulang. Aku tidak akan pergi. Keadilan untuk kakak ketigaku harus kudapatkan. Bahkan jika hanya ada secercah harapan. Aku akan terus menunggu. Hei, aku adalah penggemar Shen Huaisu. Karena postinganmu, dia sekarang menderita depresi berat. Kondisinya sangat buruk. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lepaskan aku cepat. Kalau tidak aku akan panggil polisi. Aku mohon padamu, tolong jelaskan saja. Ini sangat penting. Apa kau gila? Semua yang kukatakan adalah benar. Jelaskan saja dengan jelas secara online. Ini bukan urusan Shen Huaisu. Kau harus membersihkan nama Shen Huaisu. Jelaskan dengan jelas. Kau harus menjelaskan dengan jelas. Gadis ini terlalu menyedihkan. Kenapa kita tidak membantunya? Ya, kalau tidak kenapa Anda tidak membantunya? Baiklah. Pernyataan sebelumnya tentang Shen Huaisu. Hanya saya berbicara sembarangan. Tidak ada bukti nyata. Saya tidak bermaksud menyakiti Tuan Shen Huaisu. Dampak negatif seperti itu, saya benar-benar minta maaf. Sudah dijelaskan. 1R. Penggembar rumor itu yang mengklarifikasi sendiri. Setelah sekian lama, aku akhirnya melihat senyum di wajah kakak ketiga lagi. Aku merasa luka di tubuhku. Sama sekali tidak sakit lagi. Semua yang kulakukan sepadan. Jadi Nian berada di balik layar. Melakukan begitu banyak untuk kita. Apa yang telah kulakukan? Shen Nian, beraninya kau menindas 1R. Bahkan jika kakak sulung dan kakak kedua mendukungmu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menginjak keluarga Shen sedikit pun. Demi 1R, aku menyakiti Nian lagi dan lagi. Aku harus meminta maaf pada Nian. Aku harus mendapatkan maafnya. Aku ingin berterima kasih padanya secara pribadi karena memberiku keberanian untuk hidup. Kakak ketiga, kakak sulung, kakak kedua. Mau kemana? Nona Shen Nian ternyata bisa menciptakan Pemilik toko emas. dan juga mendesain perhiasan. Dia benar-benar multitalenta. Tuan Xiang, Anda terlalu memujiku. Semua ini berkat paman dari pihak ayahku. Dia memberiku kepercayaan diri untuk melakukan apa yang ingin kulakukan. Hubungan Nona Shen dan Tuan Bei bukan romantis. Mereka sebenarnya paman dan keponakan. Itu tidak benar, Tuan Xiang. Bi Xinian adalah paman kecilku. Di antara kita. Ini bukan hubungan seperti itu. Kami memang bukan pasangan. Tapi kami tidak memiliki hubungan darah. Aku mengerti.
Nian, Tuan muda ketiga Shen perlu sesuatu dari aku. Nian, aku tahu sekarang. Aku tahu kaulah yang menulis lagu itu saat itu. Kau juga yang membantuku mengklarifikasi. Aku tahu segalanya sekarang. Lalu apa? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Apakah akan berguna jika aku memberitahumu? Apakah kau sudah lupa semua yang pernah kau katakan padaku? Shen Nian, aku memberitahumu. Wan Er akan selalu menjadi adik kita. Bahkan jika kau kembali, jangan pernah berpikir untuk mengusirnya. Bahkan jika kau mati, aku tidak akan melirikmu sedikit pun. Shen Nian, seharusnya kamu tidak kembali ke keluarga Shen. Keluar. Sepertinya kalian semua sudah ingat. Kalau begitu aku tidak perlu bicara lagi. Keluar. Shen Nian membenci kita sampai ke tulang. Sepertinya dia tidak akan memaafkan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cara Shen Nian memandang kita seperti memandang musuh. Tidak seperti dulu saat pertama kali dia ke keluarga Shen. Sebesar kebenciannya pada kita sekarang. Itulah jumlah yang dia berikan sebelumnya. Sepertinya semua ini hanya waktu yang bisa membuatnya memudar. Shen Nian, karena kau sudah keluar dari keluarga Shen, kenapa kau masih menghantui kami? Aku tak akan biarkan kau rebut posisiku. Tidak akan pernah. Nona Shen Tuan Bei, seseorang mengutak-atik 2 ban mobil Anda dan menusuknya. Sudahkah kamu menemukan siapa pelakunya? Kurasa aku tahu siapa itu. Shen Wan Er, menurutmu kemana lagi kau bisa lari? Aku tidak menusuk banmu. Kenapa kau mencariku? Aku bahkan belum menyebutkan insiden ban itu. Dan kau sudah masuk perangkap sendiri. Masih sebodoh dulu. Kau jelas yang bodoh. Orang tuamu tidak mencintaimu. Dan ketiga kakak laki-lakimu juga tidak mempercayaimu. Bahkan jika kau tahu hari ini bahwa aku menusuk ban-ban ini, apa yang bisa kau lakukan? Aku sudah lupa sampai kau mengingatkanku. Paman kecil, pinjamkan aku kunci mobil sebentar. Shen Nian, apa yang kau lakukan? Ibumu dan ayahmu mencintaiku. Dan ketiga kakak laki-lakimu hanya mempercayaiku. Bahkan jika kau mati, mereka hanya akan peduli padaku. Shen Wan Er, sudah kubilang, semua utangmu padaku akan kuambil kembali. Dan mendapatkan semuanya kembali. Shen Nian, aku memberitahumu. Jika sesuatu terjadi padaku, ibu ayah dan kakakku sulung kedua ketiga, tak ada yang akan membiarkanmu kabur. Keluarga Shen, aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana putri dan adik kesayanganmu selangkah demi selangkah menuju jurang. Aku Shen Qian. Bagaimana aku bisa punya anak seperti kamu? Ayah, Ayah asapnya terlalu tebal. Mari kita bawa Wan Er dan pergi dulu. Jangan pedulikan dia. pergi cepat. Cepat. The film was Cepat. translated and Ayah, narrated ibu. by M Media. Tolong aku. Shen Wan Er, jadi kau juga punya saat ketakutan. Aku memberitahumu, jika ada lain kali, aku tidak akan menginjak rem. Nona Shen, 20 juta yang kau berutang padaku. Jika kau tidak segera membayarnya kembali, aku akan pergi ke keluarga Shen dan berbicara baik-baik dengan orang tua angkatmu tentang perjudianmu di luar. Aku akan bayar. Aku akan bayar. Aku akan memberimu 1 malam terakhir. Jika kau masih tidak bisa membayar kembali utang 20 juta ini, aku akan pergi meminta pada orang tua angkatmu. Aku tidak boleh biarkan ibu dan ayah tahu. Aku akan mencuri uang dari rumah untuk terakhir kalinya. Selama aku mengembalikan uang ini, aku akan tetap menjadi putri baik ibu dan ayah. Nyonya, ada apa? Bukankah Warner harus mengisi formulir pendaftaran kuliahnya? 2 hari ini, saya pergi ke berbagai universitas untuk memeriksanya secara langsung. Kaki saya hampir patah karena berlari terus. Akhirnya saya sudah memilih beberapa sekolah bagus. Malam ini,
Biarkan dia memilih yang dia suka. Anda sangat baik kepada Nona Warner. Di mana Warner? Nona Warner langsung naik ke atas begitu dia kembali. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya. Bagaimana kalau saya panggil dia? Tidak perlu, tidak perlu. Saya akan memberikannya sendiri padanya. Sebuah kejutan. Warner. Kuncinya memang ada di tempat lama. Apakah Warner di dalam? Warner. Ibu, ada apa kau memanggilku? Kau sembunyikan apa di belakang punggungmu? Tidak ada apa-apa. Jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi sekarang, Ibu. Tunggu sebentar. Di mana perhiasan dari kotak itu? Aku tidak melihatnya. Bawa ke sini, bawa ke sini. Aku benar-benar tidak melihatnya. Kalung apa yang kau bicarakan? Bawa ke sini. Kau jelas-jelas mencuri kalung itu. Kenapa kau berbohong? Ibu, aku tahu aku salah. Aku hanya berpikir itu terlihat bagus. Aku ingin mengeluarkannya dan memamerkannya. Aku sesaat hilaf. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku, Ibu. Kau sangat kacau. Dulu saat Nian-Nian ada di sini, barang-barang yang hilang dari rumah. Apakah itu dicuri olehmu, bukan aku? Shen Nian yang mencurinya. Ini pertama kalinya aku mencuri. Ini pertama kalinya aku mencuri. Kau bawa ke sini. Bawa ke sini. Apa yang terjadi malam ini? Aku akan memberitahu ayahmu. Kau bisa menjelaskannya sendiri padanya. Ibu, jangan sampai ayahku tahu. Jika dia tahu, dia akan mengusirku. Berikan kalungnya padaku. Lepaskan aku. Dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Dengarkan penjelasanku. Ibu? Darurat cepat. Bagaimana mungkin ibu tiba-tiba jatuh dari tangga? Aku tidak tahu kenapa ibu tiba-tiba jatuh. Aku sangat takut sekarang. Wei Jin, jangan menekan Wang Er lagi. Masalah paling mendesak sekarang adalah bagaimana keadaan ibumu. Otak Pasin mengalami trauma parah. Hematoma intrakranial menekan saraf. Meskipun dia sudah berhasil diresusitasi untuk saat ini, kondisinya selanjutnya masih membutuhkan pengamatan cermat. Apakah dia akan bangun nanti? Maksudku, kapan dia akan bangun? Itu tidak bisa ditentukan sekarang. Berdasarkan situasi saat ini, bahkan jika dia bangun, sangat mungkin dia akan berada dalam kondisi vegetatif. Mari kita coba berpikir positif. Mungkin saat ibu bangun, kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Benar, dokter hanya mengatakan sangat mungkin. Itu berarti ibu masih punya harapan untuk pulih. Ayah, biarkan aku merawat ibu baru-baru ini. Kakak sulung kedua dan ketiga semua sibuk kerja. Kalau begitu saya akan merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Ibu sudah sangat baik padaku. Aku harus melakukan apapun untuknya. Di mana Shen Nian? Dia sudah mengamuk begitu lama. Sekarang ibumu dalam kondisi kritis. Beritahu dia dan suruh dia. Pengacara Shen Nian. Ini adalah perjanjian pemutusan hubungan. Disusun oleh Departemen Hukum Grup B. Mulai hari ini dan seterusnya, Shen Nian memutuskan hubungan dengan keluarga Shen. Dia sudah menandatangani. Tuan Shen tolong tanda tangan juga. Tidak. Nian, aku tahu. Keluarga Shen kami berutang banyak padamu. Tapi kita adalah kerabat darah lebih kental dari air. Shen Nian kamu ingin memutuskan hubungan. Tidak mungkin. Tuan Shen, Anda adalah orang yang terhormat. Anda tak ingin saya pakai kekerasan kan? Kalau begitu silakan. Tunggu. Saya akan tanda tangan. Mulai hari ini dan seterusnya, Shen Nian tidak punya ikatan lagi dengan keluarga Shen. Hati-hati Tuan Shen. Anak durhaka. Ayah, apa hubungannya semua ini dengan Nian?
Mengapa semua kesalahan harus ditanggung oleh Nian Nian? Apa salahnya? Apa salahnya? Satu-satunya kesalahannya adalah dia adalah putri Song Chonlin. Jadi sebegitu bencinya kamu padanya. Mengapa kau membawanya kembali sejak awal? Begitu banyak upaya, waktu, The film was translated dan uang and telah dihabiskan narrated untuk by One M Air. Media. Tujuannya adalah agar One Air membawa lebih banyak keuntungan bagi keluarga Shen. Shen Nian adalah batu asap yang kupilih sendiri untuk One Air. Ayah Shen Nian juga putrimu. Siapapun yang berguna bagi keluarga Shenku. Hanya orang itu yang putriku Shen Qiang. Karena aku memilih One Air. One Air adalah satu-satunya putriku Shen Qiang. Satu-satunya nona muda tertua keluarga Shen. Halo. Ketua ini tidak beres. Grup B telah mengumumkan secara eksternal. Mereka tak akan mau bekerja sama dengan kita. Sekarang lebih dari 90%. Proposal kerja sama perusahaan akan dihentikan. Apple. Grup B. Bisnis teratas dalam 5 tahun terakhir. Mengapa mereka sasar keluarga Shen kita? Karma. Aku tahu kenapa. Karena orang yang mengadopsi Shen Nian berasal dari grup B. Pengacara yang dibawanya barusan juga dari grup B. Grup B menentang keluarga Shen kita. Justru karena Shen Nian. Grup B adalah perusahaan terbesar di negara ini. Mustahil Shen Nian berhubungan dengan mereka. Bahkan jika ada koneksi, dia pasti menggunakan koneksi ini untuk menjelek-jelekan kita di depan Presiden Grup B. Presiden Grup B telah salah paham terhadap kita. Tapi itu tidak masalah. 3 hari dari sekarang adalah kompetisi desain perhiasan. Para pejabat tinggi semuanya akan hadir saat itu. One Air, aku ingin kau mengamankan investasi. Biarkan keluarga Shen kita naik ke level lebih tinggi. Ayah, kemampuan desainku mungkin belum cukup bagus kan? Ini adalah milik Song Chonlin. Draft desain dari semua tahun ini. Ambillah dan pelajari baik-baik. Kau harus menginjak Shen Nian. Buat grup B meninggalkannya. Ayah, kau ingin aku menggantikan Shen Nian? Kau adalah seseorang yang secara pribadi kubina. Tentu saja ayah berpikir kau lebih kuat darinya. Paman kecil siapa yang begitu tampan? Dia benar-benar menawan saat bekerja. Menggodaku lagi ya? Siapa yang menggodamu? Kau tidak tahu betapa irinya gadis-gadis di perusahaanmu padaku. Mereka bilang aku punya paman yang tampan, berbadan bagus, dan sangat memanjakan. Bahkan para eksekutif di sekitarku memberitahuku. Mereka bilang, karena keponakanku cantik dan baik mereka iri padaku. Dan sangat berbakat. Baiklah, jangan saling memuji lagi. Jadi ada apa kesayanganku? Yang super tak terkalahkan. Ada apa? Bukankah kau selalu menyukai desain perhiasan? Ya, Ada kompetisi perhiasan dalam 3 hari. Kau akan mewakili grup B. aku akan mewakili grup B. Aku belum pernah ikut kompetisi layak sebelumnya. Apa kau tidak takut aku akan mengacaukannya? Jangan khawatir. Aku akan pergi bersamamu. Anggap saja pergi bersenang-senang. Paman kecil. Terkadang aku merasa kau terlalu memanjakanku. Aku sendiri hampir tidak bisa mempercayainya. Kalau begitu kau benar-benar harus lebih baik pada paman kecil. Kalau paman kecil tak bisa cari istri nanti. Aku ingin tahu apakah kau bisa menafkahiku. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Mengapa kau mencubit wajahku? Baiklah, jangan khawatir tentang kompetisi itu. Serahkan padaku. Ayo pergi. Konferensi perhiasan. The film was translated and narrated by M Media. Shen Nian, karena grup B akan mengirimmu ikut kompetisi. Sepertinya penilaian mereka tidak terlalu bagus. Shen Qiang mengirim bocah kecil sepertimu. Sepertinya dia tidak punya orang lain untuk digunakan. Kita lihat saja kompetisi desain hari ini. Aku akan membiarkanmu melihat celah di antara kita dan benar-benar menginjak-injakmu. Shen Nian,
Mulai hari ini dan seterusnya, One Air akan menjadi kesayangan dunia desain. Sedangkan kau akan ditinggalkan oleh grup B. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. One Air, kompetisi desain ini. Apakah kau yakin? Jangan khawatir, aku sudah dapat orang untuk tukar draft. Dia pasti akan kalah dalam kompetisi ini. Selamat datang semuanya di kompetisi desain perhiasan. Mari sambut kontestan pertama ke panggung. Pembawa acara. Sekarang hanya tersisa 2 kontestan terakhir. Pemenang trofi kompetisi. Siapa dia? Mari kita sambut kontestan kita berikutnya, Nona Shen One Air. Halo semuanya, judul desainku adalah Hati Samudra. Konsep desainku adalah itu mengakhiri konsep desainku. Terima kasih semuanya. Ini bagus. Sepertinya juara malam ini adalah Nona Shen. Selanjutnya mari kita sambut kontestan terakhir kita. Silakan sambut Nona Shen Nian naik ke panggung. Shen One Air, Shen Qiang. Malam ini adalah awal dari turunnya dirimu ke jurang. Shen Nian, kau mati. Apakah kau tahu seperti apa presentasimu di mataku? Setumpuk omong kosong. Kau selain penampilan dalam desain perhiasan, hal terpenting adalah kualitas. Namun Nona Shen One Air barusan mengatakan bahwa perhiasan yang digunakan oleh grup Shen mereka adalah biji mentah dari tambang Amerika Utara. Kualitas biji Amerika Utara dianggap kelas menengah atas dalam industri. Apakah ada masalah dengan itu? Tidak ada yang salah dengan biji mentah itu sendiri, tapi aku punya data di sini yang menunjukkan tambang Amerika Utara dalam 2 tahun terakhir, tingkat ekspornya telah menurun secara signifikan. Bahkan volume ekspor beberapa bulan, bahkan tidak setengah dari yang dulu. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa tambang ini sendiri memiliki masalah. Perusahaan kami sudah lama mempertimbangkan masalah ini. Oleh karena itu, kami sudah mengirim orang ke tambang untuk inspeksi di lokasi. Di sini aku meyakinkan semua orang, kecuali ada tanah longsor atau bencana alam besar seperti banjir. Tambang itu sendiri sama sekali tidak ada masalah. Bagus sekali. Kalau begitu, apakah kau tahu bahwa banjir akan segera datang? Siaran berita. Tambang paling takut pada banjir dan bencana alam seperti tanah longsor. Begitu banjir terjadi, siapa yang berani menambang biji mentah? Tepat sekali, pasokan batu permata mentah waktu itu kurang, dan perhiasan tidak bisa dibuat. Kalau begitu bukankah semua uang kita akan sia-sia? Tepat sekali. Shen Nian, jangan mencoba merusak moral di sini. Cuaca sangat panas sekarang. Bagaimana mungkin banjir bisa terjadi? Atau kau punya kemampuan meramal masa depan? Aku sebenarnya tahu. Ayah, lihat berita ini. Tambang Amerika Utara terkena banjir bandang besar. Lubang tambang runtuh, banyak korban jiwa. Mitra terkait semuanya menghadapi kebangkrutan. Berita palsu apa ini? Coba kulihat. Ayah, ini bukan berita palsu. Tolong lihat informasi ini lagi. Aku menemukan bahwa di Amerika Utara, banjir sudah terjadi. Belum terlambat untuk membatalkan kerjasama. Kakak, semua pedagang itu lisik. Lagi pula, uang dari mitra ini sudah ada di kantong kita. Bahkan jika banjir ini benar-benar terjadi, kita tak akan jadi pihak yang rugi. Ayah setujukan. Putriku yang berharga masih yang terpintar. Belajar segalanya dengan cepat. Sedangkan kau, Ayah, bisnis keluarga Shen kita bukan untuk kau campuri. Keluar. Shen Nian, jangan buat rumor yang bikin khawatir di sini. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat buktinya. Ayah, aku dengar cuaca buruk belakangan ini. Jika investor tahu tambang Amerika Utara bahwa rantai pasokan bisa terganggu kapan saja, apakah itu akan memengaruhi grup Shen kita? Dunia bisnis itu seperti medan perang, karena mereka memilih untuk berinvestasi pada kita. Jika sesuatu terjadi, mereka harus tanggung jawab sendiri. Shen Nian, dari mana kau mendapatkan video ini? Jika kau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Para investor yang terhormat, melihat grup Shen seperti
seperti ini. Apakah kalian masih tertarik untuk bekerja sama? Grup Shen sebenarnya tahu sejak awal bahwa tambang Amerika Utara bermasalah. Namun mereka tetap menipu investor di sini. Niat mereka benar-benar jahat. Untuk pengusaha berhati hitam seperti kalian, kami sama sekali tidak bisa bekerja sama dengan kalian. Hatimu benar-benar terlalu gelap. Keluar. Keluar. Cepat keluar. Pergi. Bagaimana bisa begini? Ketua Shen, sepertinya putri yang kau pilih ini juga tidak terlalu mengesankan. Kau. Ayah. Ibu. Sepertinya seluruh keluarga kita meremehkan Nian. Dia berani dan banyak akal. Dia memiliki kemampuan kepemimpinan. Dia berbakat. Dalam beberapa tahun lagi, potensinya akan tak terbatas. Nian. Ibu tolong jangan khawatir. Aku akan menghentikannya. Nian. Hei Nian. Ibu dan ayah sekarang berpisah. Ibu juga tahu dia membuat kesalahan. Kamu dan saudaramu harus pulang. Grup B bukan solusi jangka panjang. Ibu masih punya beberapa perusahaan. Perusahaan desain perhiasan. Aku berikan semuanya padamu untuk dikelola. Shen Huaijin, aku lihat kau di luar kendali. Sampai kau akhirnya mengingatku kan? Kau dan Song Chunling meninggalkan keluarga Shen. Apa yang tersisa padamu? Nian, ini semua sementara. Setelah beberapa waktu lagi, aku pasti akan membawa beberapa perusahaan perhiasan ini go public. Tapi aku hanya butuh Grup B untuk membantuku melewati masa sulit ini. Mengapa aku harus membantumu? Jika perusahaan bangkrut, kalian berdua tidak perlu lagi berteriak padaku. Bukankah itu lebih baik bagiku? Bagaimana kalau begini? Aku akan meminta grup BM bantu MU. Melalui masa sulit ini, kau jatuhkan grup Shen. Lalu, berikan padaku bagaimana? Anda ingin grup Shen? Benar. Apa itu tidak boleh? Shen Huaijin, kau sudah bekerja di grup Shen selama hampir 10 tahun. Dan tiba-tiba posisi presidenmu dicabut. Kau pasti sangat tidak terbiasakan. Bajingan Shen Qiang itu menghancurkan hidup ibumu. Tidakkah kau ingin dia merasakan rasa penyesalan? Setelah aku mendapatkan grup Shen, kau masih bisa terus menjadi presidennya. Hidup Song Chunling. Tidak akan begitu sulit? Bagaimana menurutmu? Baiklah, kalau begitu. Aku akan pergi sekarang. Baiklah. Aku setuju. Ini yang kau sebut ikatan ayah anak yang dalam. Yang kau sebut kasih sayang keluarga. Nian, kondisi ibu sedang tidak baik sekarang. Dan keluarga Shen menghadapi situasi ini. Sebagai kakak sulung, aku harus maju dan menopang keluarga ini. Meskipun kakakmu memohon padamu. Shen Huaijin, aku memintamu untuk menyingkirkan sikap menjijikan ini. Jangan gunakan ikatan keluarga untuk memerasku. Sepertinya apa yang kukatakan sebelumnya tidak cukup jelas. Aku tidak pernah mengenal siapapun dari keluarga Shen. Nian, apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Kecuali kalian semua mati. The film was Permisi, tolong. translated and narrated by M Media. Nian. Sejak Nona kembali, dia dalam suasana hati yang buruk, dan bahkan minum sampai mabuk berat. Meski aku membujuk dia tak mau keluar kamar. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku mengerti. Kau harus pergi beristirahat. Aku akan menjaganya. Baiklah. Nian. Beritahu paman. Mengapa kau tidak bahagia? Keluarga Shen benar-benar konyol. Yang lebih konyol lagi adalah aku. Di kehidupan, lalu aku coba menyenangkan mereka. Bahkan mempertaruhkan nyawaku. Mereka sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Paman kecil akan bantu kamu balas dendam, setuju. Aku akan membuat mereka semua menghilang. Aku membenci mereka. Aku benci diriku karena tak bisa melupakan mereka. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku masih tidak bisa memaksakan diri untuk mengabaikan mereka ketika mereka menindasku dan menyakitiku. Aku masih merasakan banyak rasa sakit. Jika kau merasa sakit, maka menangislah sepuasnya. Baik kau senang atau sedih, aku akan selalu berada di sisimu. Paman kecil, jika kau menikah nanti dan memiliki seseorang yang sangat kau cintai, apakah kau akan tetap selalu di sisiku? Aku akan.
Tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan selalu berada di sisimu. Tapi, kurasa aku tidak hanya ingin kau menjadi paman kecilku. Apa yang kau katakan? Kurasa aku sedikit naksir padamu. Berapa banyak aku minum semalam? Pikiranku benar-benar kosong sekarang. Aku tidak bisa mengingat apapun. Apa kau sudah sadar sekarang? Paman kecil, kenapa kau memiliki ekspresi sombong seperti itu di wajahmu? Katakan padaku, apa yang kau lakukan semalam? Nona Shenian, biasanya aku hanya melaporkan hal-hal seperti itu kepada pacarku. Kalau nggak mau bilang ya sudahlah. Aku bahkan tidak ingin tahu. Apa? Tadi malam aku berada di rumah, menjagamu sepanjang malam. Kalau tak percaya tanya Bibi Sang. Benarkah? Ya, Lalu, kenapa kau memiliki ekspresi sombong seperti itu di wajahmu? Bagaimana? ketika kau ingat, kau akan tahu. Oh benar, ulang tahunmu dalam 3 hari. Aku berencana buat pesta ulang tahun untukmu. Nona Xiannian, bagaimana menurutmu? Kalau begitu aku ingin hadiah ulang tahun paling mahal di seluruh dunia. Baiklah. Ayah. Dokter bilang ayah dikuasai amarah. Dan menyuruh ayah untuk tidak emosi lagi. Aku baik-baik saja. Bagaimana kerjasama perusahaan? Setelah kejadian Xiannian kemarin, hampir semua mitra membatalkan. Tapi ayah, Grup Bei mengirimkan undangan ke perjamuan ulang tahun Omas Bei. Selama aku berbuat licik di perjamuan itu, biarkan Xiannian merusak perjamuan ini, maka dia pasti akan dikeluarkan dari Grup Bei. 1R, lupakan saja. Jangan bertengkar lagi. Ayah, apa maksud ayah dengan ini? Bahkan ayah berpikir aku tidak bisa dibandingkan. Xiannian, Aku hanya takut melukaimu. aku pasti akan membuktikan. Pilihan ayah tidak salah. Aku pasti tidak akan kalah dari Xiannian. 1R. Warn. 1R. Selamat datang para pejabat dari Jiangzhou. Pesta ulang tahun Nona Muda Grup Bei. Xiannian ternyata tidak datang. Perjamuan ulang tahun Nona Muda Grup Bei. Sepertinya, posisi pendukungnya di Grup Bei tidak ada yang istimewa. Selanjutnya silakan sambut yang kedua. Presiden Grup Bei dan Eugene dari Grup Bei ke atas panggung. Xiannian sebenarnya adalah Nona Muda Grup Bei. Selanjutnya silakan sambut Presiden Grup Bei dan Nona Muda Grup Bei ke atas panggung. Xiannian sebenarnya adalah Nona Muda Grup Bei. Apel. Nian adalah pewaris Grup Bei. Paman kecil, aku mau ke toilet. Aku akan mencarimu nanti. Silakan ketika kau kembali. Aku punya hadiah untukmu. Baiklah. Xiannian, aku sama sekali tidak akan kalah darimu. Pergi ke neraka. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Presiden Bei bawahannya tidak efektif kerja. Mereka tidak bisa menemukan Nona Xiannian. Pergi cari lagi. Jika kau tidak bisa menemukannya, tidak ada di antara kalian yang perlu bekerja lagi. Baik, Tuan. Xiannian, kali ini aku menang. Shen Wan kau culik aku cuma untuk menang. Segera selidiki keberadaan Nian. Baik, Tuan. Shen Wan jaring keadilan itu luas dan lebar. Kau akan membayar harga untuk pembunuhan. Seseorang. Kumpulkan semua orang untuk mencari Xiannian. Baik, Tuan. Aku tidak peduli. Ngomong-ngomong, kau tahu bagaimana Song Qianling jatuh lumpuh? Dia didorong oleh tanganku sendiri. Dari tangga.
Begitukah? Putrinya yang dia sayangi selama lebih dari 1 dekade. Hampir membunuhnya. Dia pasti sangat kesakitan kan? Tidak. Dia tidak kesakitan. Rasa sakitnya dari salah paham terhadapmu. Dan secara pribadi mengusirmu dari rumah. Tapi adikku sayang, jika kami tidak menindasmu, gimana kamu bisa raih apa yang kamu miliki sekarang? Benar. Halo, Tuan Muda orangnya sudah ditemukan. Presiden B orangnya sudah ditemukan. Shen Lian sudah ditemukan. Ayo pergi. Seseorang, ikut denganku. Kau benar. Tanpa keluarga Shen, tidak akan ada aku hari ini. Bagaimana kamu melepaskan tali-tali itu? Aku sudah siap kalau kau bergerak melawanku. Jadi, aku berniat main-main denganmu di sandiwara ini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Semua ini, aku masih berterima kasih pada keluarga Shenmu. Terima kasih Shen Qiang. Keegoisannya, mengajariku apa artinya menjadi. Jika seorang pria tidak menjaga dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Terima kasih Song Chonling. Keberpihakannya, mengajariku apa artinya kesabaran. Aku juga harus berterima kasih kepada Shen Huaijin. Ketidakpeduliannya, mengajariku untuk menjadi kejam. Terima kasih Shen Huaili. Sebagai seorang dokter, dia tampak terhormat dan jujur di mata orang luar, tapi dia yang dorong sendiri saudara perempuannya ke gerbang neraka. Dan Shen Huaisu, idola di hati para penggemarnya, untuk membantumu menjebak dan salah tuduh orang lain, dan menabur perselisihan. Dia berkali-kali menjatuhkan tuduhan palsu padaku. Dia mengajariku apa artinya menjadi kaki tangan kejahatan, dan kamu Shen Wan Er, putri haram, merebut tempat orang lain, bertindak sebagai kaki tangan harimau. Kau mengajariku apa artinya tak tahu malu, dan apa artinya membasmi sampai ke akar-akarnya. Jangan mendekat, kalung ini terpasang kamera di dalamnya. Semua yang kau lakukan sedang disiarkan langsung. Kalian anggota keluarga Shen, semua yang telah kalian lakukan padaku, semuanya akan berakhir sekarang. Shen Nian, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Berhenti. Berhenti. Bawa wanita ini ke kantor polisi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Selamatkan aku, selamatkan aku. Wan Er. Paman kecil. Kenapa kau ada di sini? Apa kau baik-baik saja? Nian. Maafkan aku. Maaf aku tidak tahu Wan Er memperlakukanmu begitu. Kata-kata penyesalan. Simpan saja untuk kehidupanmu selanjutnya. Paman kecil, ayo pulang. Baiklah. Barang-barang ini milik Nian. Ini merekam perasaan tulus selama bertahun-tahun. Aku memberikannya padamu. Hari ini, paman kecil memberitahuku. Orang tua kandungku datang menjemputku. Mereka juga akan membawaku pulang. Meskipun aku akan sangat merindukan paman kecil, aku masih sangat bersemangat. Sampai tidak bisa tidur semalaman. Aku tahu itu. Aku pasti tidak ditinggalkan. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah lupa pemandangan keluarga kami saat aku kecil. Aku masih ingat sekarang. Ketiga kakak laki-lakiku. Kakak sulung tidak banyak bicara, tapi dia selalu mengabulkan setiap permintaanku. Dia akan dengan serius mengajariku membaca dan mengajariku melafalkan puisi kuno. Kakak sulunglah yang mengajariku menulis namaku. Dia bilang jadi manusia itu seperti menulis. Goresan horizontal lurus, goresan vertikal tegak, tidak miring maupun menyimpang. Dan kakak kedua adalah kakak yang paling lembut di dunia. Bahkan jika aku mengotori pakaiannya, dia tidak akan memarahiku. Dia ajari aku bersikap lembut pada orang lain. Dan pengertian. Kakak ketiga sering diam-diam bawaku makan enak. Dan juga membawaku ke taman hiburan untuk bermain. Dia juga berkata, aku akan menjadi adiknya selamanya. Selama dia ada di sini, dia tidak akan membiarkan siapapun menggangguku. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga, ayah dan ibu. Aku tidak ingin gaun cantik, pun tidak ingin makanan lezat. Dan aku tidak akan membuat kalian marah lagi. Bisakah kita kembali ke masa kecil kita? Ibu dan ayah. Aku tidak tahu apakah kalian akan melihat video ini. Ini video Shen Lian tinggalkan untuk orang tua. Ini adalah yang akan. Dia punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Ulang tahun ketiga yang kujalani bersama orang tua. Tapi kali ini, aku harus menghabiskannya sendirian lagi. Ibu dan ayah, apakah kalian mendengarkan? Aku sungguh merindukan masa kecilku. Dulu, aku sering duduk di pundak ayah, dan bisa melihat sangat-sangat jauh. Rasanya selama ayah ada, aku tidak perlu takut pada apapun yang kulakukan. Karena, ayah pernah berkata, aku adalah seluruh dunianya. Ayah dalam ingatanku. Dia selalu memberiku hal-hal terbaik di seluruh dunia.
Dia adalah presiden sebuah perusahaan. Tegas dan efisien dalam urusan perusahaan. Dan tidak mudah didekati orang asing. Tapi saat aku sakit, dia akan merawatku dengan teliti. Dan ibu. Saat aku marah, ibu akan selalu membuat semangkuk daging babi rebus harum untuk kumakan. Tapi kemudian aku membuatnya berkali-kali. Rasanya tidak pernah sama seperti yang kuingat. Ibu, mulai sekarang, aku tidak akan membuatmu marah lagi, atau melakukan hal-hal yang tidak kau suka. Aku sangat ingin merasakan rasa masa kecil itu lagi. Sejak aku bisa mengingat. Aku ingat. Aku tinggal di sebuah keluarga yang penuh cinta, penuh kehangatan, dan penuh kebahagiaan. Ayah tidak menginginkanku karena aku tak patuh. Aku akan berubah. Aku akan mengubah segalanya. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Tapi kenapa aku merasa sudah sangat patuh dan sangat bijaksana? Tapi kau masih tidak menyukaiku. Ibu dan ayah. Apalagi yang sudah aku tidak lakukan dengan cukup baik. Ibu dan ayah dari ingatanku. Yang mencintaiku kemana mereka. Aku benar-benar ingin kembali ke masa kecilku. Ibu dan ayah. Hari ini ulang tahunku. Mari kita habiskan bersama sebagai keluarga. Nian. Putriku. Putri. Putriku. Ayah. Ayah. Hei ayah. Ayah. Paman kecil. Hadiah ulang tahun yang kau janjikan padaku ya. Kau berjanji akan memberiku hadiah ulang tahun termahal di dunia. Kau diam-diam menghilang di pesta ulang tahun, dan bahkan menghadapi bahaya. Ini adalah hukumanmu. Tolong jangan marah. Aku berjanji padamu. Aku sama sekali tidak akan melakukannya lagi lain kali. Baiklah. Aku baik-baik saja, paman kecil. Katakan saja padaku, di mana sebenarnya hadiah ulang tahunku? Kau benar-benar ingin tahu. Ya, Kalau begitu apa kau sudah ingat? Apa yang kau lakukan padaku pada hari kau mabuk? aku tidak ingat. Lakukan itu padaku lagi, dan aku akan memberitahumu. Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Sekarang. Bisakah kau memberitahuku di mana itu? Cincin ini disebut mahkota, sama sepertimu. Itu adalah harta yang tak ternilai.